Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kembali kita dapat bertemu. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Bapak sekalian, mari kita mulai sama-sama pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Bapak sekalian, ya, izinkan Bapak akan menyampaikan ada hasil terkait dengan kesepakatan kelas dan tentang praktik baik, dan kemudian konstruksi tentang visi kelas yang ada telah dibuat oleh teman-teman kalian di kelas sebelah. Jadi Bapak nanti akan menampilkan ya bagaimana kesepakatan-kesepakatan kelas dan praktik-praktik baik serta visi kelas yang sudah mereka rumuskan. Nah, Bapak akan tampilkan. Nah, sekarang tugas di kelas ini untuk mengamati, kemudian mereview, dan kemudian memberikan penguatan-penguatan dan pengembangan-pengembangan yang di dalam rumusan-rumusan teman-teman kalian tadi di kelas sebelah tadi itu belum terakomodir. Jadi pada anak-anak Bapak silakan untuk mengamati video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak sekaliannya. Pertama sekali, mari kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari yang baik ini ya, kita bisa sama-sama berada di ruangan kelas Zoom meeting bersama Bapak di pagi hari ini. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak Bapak sekaliannya, di dalam pertemuan kita kali ini ya, kita akan menyepakati hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kelas. Hal ini penting ya, agar kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi satu acuan bagi kita di dalam proses pembelajaran. Nah, kesepakatan-kesepakatan kelas itu diminta kepada para siswa, para pelajar, ya, anak-anak Bapak yang ada di ruangan Zoom meeting ini. Ya, jadi pada kita diminta untuk memberikan saran, memberikan usulan-usulan terkait dengan kesepakatan kelas. Kemudian nanti kita akan menyepakati ya hal-hal yang terkait dengan saran-saran dan usulan tersebut. Demikian anak-anak Bapak, di awal pertemuan kita ini kita akan mencatat, kita akan menulis, ya, merumuskan tentang kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini konteksnya adalah sekarang karena kita pada PJJ, maka kesepakatan kelas kita adalah kesepakatan di ruangan Zoom meeting. Ya, silakan siapa yang ingin memberikan usulan dan saran-saran terkait dengan kesepakatan kelas. Ya, silakan Naila, mute-nya. Saran saya, Pak, mengenai kesepakatan kelas yaitu mute dinonaktifkan ketika guru sedang menjelaskan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Naila. Saya kira ya itu hal yang
sangat menjadi satu keharusan ya, di PJJ ini, karena itu nanti sering pengalaman kita itu sering mengganggu ya. Nah, makanya kita ini harus membiasakan untuk melihat ikon-ikon ya yang ada di layar kita ini. Jadi apakah dia masih ada tanda merah di ikon mic-nya atau tidak. Dan biasakan juga ketika kita berbicara, yaitu memastikan bahwa ikon mic itu sudah kita hilangkan ya, kita hilangkan garis merahnya itu sehingga bisa didengarkan oleh teman-temannya. Ya, saya kira itu mungkin mengingatkan saja ya. Kalau dibilang kesepakatan kelas juga sebenarnya itu tidak perlu disepakati ya, tapi tidak apa-apa ya. Bahagian daripada untuk mengingatkan, kita masukkan saja di dalam rumusan kesepakatan kelas. Sebenarnya kan tidak perlu disepakati ya, itu sudah satu keharusan. Tetapi saya kira karena kita ini konteksnya adalah proses pembelajaran dan sering terkadang kita ini kan banyak hal yang kita harus saling mengingatkan. Nah, jadi rumusan-rumusan kesepakatan kelas ini itu bisa mengingatkan kita. Terima kasih Naila ya telah memberikan sarannya, dan itu bisa menjadi pengingat bagi teman-teman sekalian. Ya, berikutnya siapa yang ingin memberikan kesepakatan kelas lagi sarannya? Silakan. Ya, silakan. Saya Pak. Ya. Menurut saya tentang saran kesepakatan kelas harus hadir 5 menit sebelum Zoom pelajaran Pak I. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ya, kita sering sekali memang itu lupa ya. Lupa. Biasanya kan kalau di sekolah itu kita kan 15 menit sebelum lonceng itu biasanya di sekolah kita, kalau kita di luar jaringan ya. Artinya kita belajar datang ke sekolah itu memang 15 menit itu kita harus sudah hadir ya. Nah, kalau yang petugas-petugas kebersihan ya, maksudnya adalah piket, itu biasanya 30 menit disarankan supaya mempersiapkan. Nah, jadi tentu di ruang Zoom meeting ya kita bisa mungkin ya 5 menit lah ya. Kalau di sekolah misalnya 15 menit, ya di sini kita 5 menit. Karena kan ada hal yang non teknis ya, jaringan. Jadi bisa itu 5 menit itu mungkin paling inilah ya paling lama lah ya. Nah, kalau bisa 10 menit sebelumnya gitu. Jadi kita bisa pas masuk jadwalnya, kita bisa memanfaatkan waktu secara efektif. Jadi tidak terganggu dengan hal-hal yang non teknis tadi, gangguan jaringan ya, kemudian lelet jaringannya, dan ya bagus sekali ya masukan-masukan seperti itu kita jadikan kesepakatan bersama. Intinya untuk saling mengingatkan. Ya, silakan ada lagi yang ingin mengusulkan saran-saran kesepakatan kelasnya? Kita akan catat. Ya, silakan. Baik Pak, izin. Saran saya tentang kesepakatan kelas adalah mencatat materi yang penting agar kita selalu ingat dan tidak lupa. Demikian, terima kasih Pak. Ya, baik. Anak Bapak sekalian, ya kita perlu ya pointernya aja gitu. Misalnya kalau ada tugas ya, misalnya halaman ya di file atau di buku, itu kan poin penting tulis saja H titik misalnya 59 ya. Jadi itu poin-poinnya aja yang poin itu bisa berupa data ya, angka, kemudian kata-kata kunci ya. Ya hal-hal yang kira-kira penting sekali untuk dan bisa nanti kita rangkai lah ya dalam pernyataan-pernyataan. Jadi misalnya ketika ada tugas misalnya di buku pendidikan agama Islam, nanti buka halaman 159, kan nggak perlu kita tulis semua kalimatnya ya, nggak perlu kita tulis itu buka halaman 159, cukup poinnya aja H.159. Itu nanti bisa kita ingat kembali kan, yang dimaksud H.159 adalah buku PAI halaman
sekian. Itu ya. Itu bagus. Kemudian Bapak juga lagi teringat ini ya, Bapak juga memberikan saran ya untuk kita bisa sepakati. Kita bisa berdoa ya, berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Mungkin saran Bapak dengan tidak mengurangi ini ya, selama PJJ ini kita berdoa ya dengan memulai dengan membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kita akhiri nanti dengan membaca lafaz hamdalah ya, alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita mengefektifkan ini kita waktu kita yang dibatasi oleh Zoom meeting ini ya, itu untuk bagaimana semua rangkaian kegiatan proses pembelajaran kita adalah bahagian daripada juga tidak saja ini untuk belajar, tapi juga tidak boleh dipisahkan dalam konteks spiritual, karena di dalam kurikulum kita itu ada namanya aspek kompetensi spiritual, ada aspek kompetensi sikap, ada aspek kompetensi pengetahuan, dan ada aspek kompetensi keterampilan. Jadi spiritual itu penting ya, dan itu menjadi tuntutan di dalam kurikulum nasional kita. Ya. Silakan yang lain mungkin ada sarannya. Ya. Silakan. Tentang kesepakatan kelas yaitu memperhatikan dengan baik ketika aktivitas di ruang Zoom. Terima kasih Pak. Iya, ya betul sekali ya. Tidak hanya mungkin guru ya, kita untuk saling mengingatkan juga ke teman-teman gitu. Ya kalau ada teman-temannya kita lihat dari sini mengganggu gitu, ya boleh izin Pak. Nah, itu teman kita, atau ketika misalnya Bapak mengabsen, kemudian ada teman tadi ngasih tahu ke kita, nah kita kasih tahu ke guru, itu bagian juga yang sangat penting, kita saling membantu ya, saling mengingatkan, kecil apapun gitu ya. Kalau dia mengganggu proses pembelajaran kita dengan baik, atau ya membantu teman, izin Pak, tadi teman saya dia WA ke saya sampaikan ke Bapak, saya laporkan Pak, teman saya itu orang tuanya sedang dalam kondisi tidak baik, dan katakanlah misalnya masuk ke rumah sakit gitu ya. Itu hal-hal seperti itu sangat ini ya, sangat penting untuk kita saling ini ya, saling intens berkomunikasi, karena kita dibatasi ruang dan waktu gitu ya. Jadi penting sekali, sekecil apapun informasi itu kita bagi ya. Nah, itu saya kira ya. Apakah masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi ya. Kalau memang tidak ada lagi, itu tadi poin-poinnya sudah diketik tadi ya, diketik oleh teman kita yang Bapak tugaskan mengetiknya, dan sudah dikirim ya dalam bentuk PowerPoint. Nah, terima kasih. Jadi mungkin ini tidak saja sebagai kesepakatan kelas, tapi juga mungkin semua yang disampaikan ke kita ini sebagai pengingat kepada kita. Jadi semua masukan-masukan itu kita jadikan aja satu kesepakatan dan kita rumuskan menjadi kesepakatan kelas ya. Saya kira itu bisa kita ini ya, kita tidak mempermasalahkan ya, karena gunanya kesepakatan kelas itu kan juga ingin mengingatkan kita ya. Karena kita manusia ini terkadang kan sering lalai ya, sering lupa. Terima kasih kepada anak-anak Bapak ya yang sudah cukup luar biasa ya. Mari kita berikan plus lah kepada kita semua ya. Silakan mute-nya dibuka. Kita berikan plus semua kepada teman-teman yang sudah berikan usulan-usulannya. Baik, sekarang Bapak izin siapa yang bisa membacakan kembali ya, membacakan ulang ya. Mungkin Bapak minta ke Wina ya, supaya membacakan. Bapak share screen, Wina silakan membaca ulang kesepakatan yang tadi dikirim oleh petugas ke Bapak yang sudah Bapak tugaskan. Ya, silakan dibaca ulang kembali.
ini dari Ya. Kesepakatan kelas 1. Mute dinonaktifkan ketika mendengarkan pelajaran dari guru. 2. Hadir 5 menit sebelum pelajaran PAI, Zoom meeting dibuka. 3. Mencatat materi yang penting. 4. Memperhatikan dengan baik aktivitas di ruang Zoom. Nomor 5. Berdoa sebelum dan sesudah belajar dengan mengucapkan basmalah dan hamdalah. 6. Berpakaian rapi. 7. Mute diaktifkan ketika bertanya dan menjawab. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Ada Wina ya yang sudah tadi membacakan hasilnya yang telah kita rumuskan bersama dan telah tadi di-share oleh petugas yang mencatat masukan-masukan, usulan-usulan dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih banyak. Baik, jangan lupa kita salam PAI dulu ya. Masih ingat ya salam PAI kan? Nah, kalau Bapak bilang salam PAI, maka kita langsung tepuk tangan 3 kali supaya tubuh kita ini bergerak. Karena di masa PJJ ini kan kita pergerakan kita itu kan kurang ya. Motoriknya itu penting, motorik itu. Jadi kalau Bapak bilang salam PAI, maka kita seperti biasa. Nah, kemudian langsung dibuka seperti mekarnya bunga ya, menunjukkan masa depan kita juga mudah-mudahan indah ya. Nah, kita buka, lalu jangan lupa ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi intonasinya juga itu penting ya. Menunjukkan rasa senang ya. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Misalnya anak-anak alhamdulillah. Lalu tangannya digerakkan, sehat selalu. Karena kita di saat-saat COVID-19 ini, kita tidak boleh lupa dengan kesehatan kita ya. Dalam bahasa Arab, sehat itu namanya afiat. Afiat, sehat wal afiat. Artinya afiat itu tidak saja fisik, tapi juga kesehatan batin ya. Baik, kita mulai. Mute-nya boleh dibuka untuk salam PAI. Tetap semangat ya. Semangat dan responsif ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian. Salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan. Baik, langkah berikutnya ya, kita akan mendengarkan masing-masing dari siswa ini, para pelajar, tentang praktek baik. Ya. Kita minta usulannya tentang praktek baik yang kita lakukan, bisa di kelas, bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di masyarakat, bisa di mana ya. Praktek baik itu bisa berupa perilaku, bisa juga berupa program-program kerja ke depannya. Mungkin anak-anak Bapak ada yang bisa memberikan usul dan saran tentang praktek baik ya. Ya, silakan. Ya, silakan Naila. Menurut saya, Pak, praktik baiknya itu seperti memberi salam kepada orang yang lebih tua atau guru di sekolah, Pak. Terima kasih. Ya, itu sangat sangat bagus. Artinya kita melakukan praktek baik ya. Kata kuncinya itu ya. Praktek baik berupa kebiasaan memberi salam. Ya, kalau ketemu dengan guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gurunya beragama, saudara kita yang lain beragama lain, kita ucapkan selamat pagi ya. Ya, saya kira itu praktik baik yang perlu kita lakukan di pendidikan ini. Ada lagi? Ya, silakan yang mau memberikan saran tentang praktik baik. Ya, Baby.
Maaf ya, Putri kayaknya itu tadi yang raise hand ya. Silakan Putri yang sudah raise hand. Menurut saya Pak, praktek baik ke depannya adalah harus sopan dan memperhatikan etika ketika bersama orang yang lebih tua atau guru. Demikian Pak, terima kasih. Ya, tadi terkait dengan apa? Terkait dengan memberi salam ya. Kalau ini kita sopan ya. Jadi sopan itu mungkin seperti apa ya contohnya Putri sopan itu? Ketika bersama guru Pak, ketika ditanya kita menjawabnya dengan sopan. Ya, membiasakan praktek baik, misalnya mengucapkan terima kasih ya, mengucapkan terima kasih. Kemudian kalau kepada teman kita biasakan menyebut namanya, itu biasanya gitu juga bagus itu. Praktek baiknya menyebutkan nama kalau teman itu. Misalnya kita bilang Feby, nah dia itu senang ya. Orang yang namanya disebut ibarat dia mendengarkan nada-nada dalam musik gitu ya. Dia merasa dihargai, ya, disentuh hatinya ya. Jadi itu praktik baik menyebutkan nama teman kita ya. Ketika kita di ruang-ruang Zoom seperti ini atau juga di WA misalnya, apa kabar? Itu beda dengan apa kabar Feby? Feby ini Feby, apa kabar Anggun? Itu beda ya dengan hanya apa kabar saja. Itu praktik baik itu ya, menyebut nama sahabat kita, nama teman kita. Ya, kalau misalnya guru boleh, tapi apa kabar Pak Ahmad Taufik ya, ada bapaknya ya, jangan pula nanti apa kabar Taufik itu bukan praktik baik itu ya. Ya saya kira hal-hal seperti itu penting kita praktekkan di dalam pendidikan kita, dunia pendidikan ya. Ya, setelah Putri mungkin ada yang mau menyampaikan saran lagi tentang praktik baik. Ya, silakan Wina ya, yang raise hand ya. Silakan Wina. Menurut saya program kedepannya kita bisa melakukan pelatihan public speaking agar meningkatkan kepercayaan diri siswa. Iya. Bagus. Kita kemampuan untuk berbicara, retorika, public speaking. Ya, nanti kita bisa perluas nanti ya. Itu praktik baik yang bagus itu. Dalam konteks mata pelajaran Bapak misalnya latihan berpidato, bagaimana pidato yang baik ya, intonasinya, mimiknya, ya, pandangan matanya, susunan materi itu ada ilmunya ya. Public speaking itu penting di era seperti ini ya, kemampuan berbicara di depan umum ya. Itu perlu dilatih ya, bukan hanya bawaan saja tapi perlu dilatih. Ya, itu praktik baik, nanti kita jadikan satu program dan kita perluas ya ke depannya. Mungkin masih ada lagi, silakan yang kalau masih ada silakan raise hand. Ya, silakan Galuh. Ya Pak, menurut saya praktek baik buat kedepannya adalah kita lebih sering mendalami atau mempelajari karakter untuk diri sendiri dan orang lain, dan juga melakukan praktek kegiatan-kegiatan beragama Pak. Terima kasih. Ya, Galuh, terima kasih. Ya, itu satu terobosan yang yang perlu kita lakukan berupa kegiatan-kegiatan namanya religious culture ya, budaya-budaya religius ya, yang merupakan satu praktek baik, misalnya ibadah. Jadi kita buat nanti misalnya bentuk form laporan-laporan ya, misalnya laporan dia ibadah puasa sunat, sholat sunat seperti sholat duha, baca Al-Quran ya, itu salah satu bentuk praktik baik, ada laporannya ya. Nah, mungkin kalau misalnya sholat zuhur, sholat subuh tidak perlu dilaporkan. Kenapa? Ya itu udah kewajiban ya kan. Nah, ketahuan kalau dilaporkan dia sholat zuhur berarti jangan-jangan dia nggak sholat asar gitu ya kan. Karena itu udah bagian sesuatu yang include di dalam kita sebagai personal, sebagai seorang yang beragama Islam, dan itu adalah ibadah. Tapi mungkin kayak sholat duha, itu praktik-praktik baik kita buat laporan-laporan. Ya, saya kira anak-anak Bapak sekalian, apa yang disampaikan tadi itu merupakan satu saran dan satu program ke depannya
terkait dengan konteks pendidikan agama Islam, dan itu semua kita catat. Nanti kita akan review bersama. Terima kasih banyak ya kepada anak-anak Bapak sekaliannya. Baik, kita akan lanjutkan ya pembelajaran kita berikutnya. Kita akan merumuskan visi kelas. Ya, jadi visi kelas itu apa yang akan kita wujudkan di masa yang akan datang, ya, yang terkait dengan upaya-upaya kita untuk mewujudkannya. Jadi mungkin di sekarang ini Bapak minta mungkin silakan kira-kira kata kuncinya untuk bisa kita masukkan ke dalam rumusan visi kelas apa saja. Ya, silakan yang mau memberikan kata kunci. Ya. Ya, silakan. Langsung saja. Raise hand. Visi kelas yang akan diwujudkan yaitu memiliki skill atau keterampilan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ya, baik. Keterampilan ya, kata kuncinya. Ya, berikutnya, siapa lagi yang memberikan saran? Ya, silakan. Iya, silakan Galuh. Ya, silakan Galuh. Ya. Visi untuk kedepannya kita lebih mempelajari karakter diri sendiri atau sering juga membuat dari karakter tersebut kegiatan-kegiatan itu juga praktek keagamaan, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, itu keren juga itu ya. Bagaimana kita ada praktek-praktek keagamaan atau ibadah. Mungkin satu lagi Bapak persilakan kalau ada. Ya, silakan yang sudah raise hand. Untuk kedepannya kita bisa melatih kedisiplinan agar hidup lebih teratur. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya kira cukup ya. Itu sudah mewakili tadi teman-teman kata-kata kunci itu ya yang digarisbawahi dari usulan-usulan tentang kesepakatan kelas, kemudian saran-saran tentang praktek-praktek baik dan perencanaan-perencanaan ke depan tentang program praktek baik. Nah, sekarang tadi sudah Bapak catat, dan kemudian catatan-catatan itu tadi sudah ada yang ditugaskan untuk merumuskannya. Dan kita lihat di layar ya, tadi rumusan itu sudah diketik dan sudah dijadikan satu visi kelas kita. Nah, ini ya, ini yang akan menjadi visi kelas kita. Ya. Nah, ini adalah visi kelas kita. Tolong dibacakan. Bapak minta Galuh membacakannya. Silakan Galuh. Ya, Galuh. Apa sudah tampil? Belum ya? Bentar ya. Ada tampilan. Bapak share dulu. Ya, terkait dengan ini ya. Terkait dengan visi kelas. Mudah-mudahan ini terwujud. Silakan Galuh dibaca kembali visi kelas kita yang tadi sudah kalian bukan? Ya, baik Pak. Visi kelas yaitu mewujudkan pelajar yang memiliki karakter, memiliki keterampilan dan disiplin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sangat luar biasa ya. Kita sudah bisa melakukan beberapa proses pembelajaran, ya, bahagian daripada upaya kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang merdeka belajar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, itulah hari ini yang bisa kita rumuskan terkait pertama tadi tentang kesepakatan kelas, dan itu sudah kita rumuskan, dan kemudian kita juga telah mencatat terkait dengan praktek-praktek baik yang harus kita lakukan ke depannya. Dan terakhir, kita sudah memiliki visi di kelas kita. Jadi ke depan adalah merupakan suatu bagaimana kita berkontribusi, yang memiliki kesadaran yang mendalam ya, dalam upaya untuk mewujudkan visi kelas kita.
Ya, terima kasih banyak. Mari kita berikan plus tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Silakan mute-nya dibuka. Ya, anak-anak Bapak sekalian, demikian. Sebelumnya jangan lupa kita salam PAI ya. Baik, anak-anak Bapak sekalian, salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita ini ya dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi. Demikian, terima kasih banyak. Jangan lupa beribadah dan jangan lupa menjaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan. Demikian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Oke, izin live ya. Silakan masuk ke ruangan sebelah untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Tetap semangat. Ya, itu tadi ya. Sudah ditampilkan bagaimana rekaman dari teman-teman kalian yang berada di kelas yang berbeda. Nah, sekarang silahkan menyampaikan penguatan dan pengembangan terkait dengan apa-apa saja yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Mungkin ada yang ingin memberikan saran dan pendapat. Yang pertama tentang kesepakatan kelas. Ya, dipersilakan raise hand dan menyampaikan pendapatnya dengan suara yang jelas. Ya, silakan. Baik Pak, saran saya tentang kesepakatan kelas, menyalakan kamera saat Zoom sedang dimulai. Ya, terima kasih. Ya, selfie itu bagus sekali ya. Itu mengingatkan kita kembali agar di dalam proses pembelajaran ya, kita menampilkan kameranya. Tapi kalau ada kendala-kendala non teknis, misalnya untuk menghemat paket, ya boleh disampaikan ke Bapak. Tapi ketika ada misalnya foto bersama atau guru meminta untuk menampilkan kamera supaya siswa itu standby ya. Nah, kita perlu juga memahami kondisi teman-teman itu. Ya, mungkin ada yang lain ingin itu kita catat tadi petugas yang Bapak tugaskan supaya mencatat hal-hal yang baru tentang kesepakatan kelas yang perlu kita tambahkan ya. Ya, silakan. Mungkin yang lain ada raise hand, silakan. Siapa yang raise hand? Baik, Pak. Ya. Saran saya tentang kesepakatan kelas adalah menyimak teman yang sedang lagi berbicara. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Putri, ya itu perlu ya. Walaupun memang di PJJ ini itu jarang terjadi ya. Kalau di kelas, ketika kita berada di kelas itu terkadang sering ya nyelutuh atau apa. Tapi di PJJ itu dengan sangat cepat ketahuan. Tetapi apa yang disampaikan Putri itu harus kita tetap cantumkan sebagai rumusan dalam kesepakatan kelas supaya bisa kita saling mengingatkan. Mungkin kalau di PJJ itu gangguannya mungkin bukan menyela, tapi dengan dia mengaktifkan mood-nya itu juga kan bisa menyelah pembicaraan orang lain ya kan. Kemudian suara-suara dari luar itu juga bagian daripada menyela itu ya di masa PJJ. Ya mungkin yang terakhir lah satu lagi mungkin untuk penguatan. Ada mungkin yang ingin mengusulkan lagi kesepakatan kelasnya? Ya silakan kalau ada. Ya, baik Pak. Baik Pak, saran dari saya tentang kesepakatan kelas ialah tidak boleh memotong pembicaraan ketika guru sedang menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, oke. Jadi itu penguatan dan menggarisbawahi tadi yang sudah Bapak hubungkan juga ya antara mendengarkan temannya yang berbicara, ya juga tidak boleh menyela ya, karena menyela itu dengan berkaitan dengan teknis-teknis penggunaan Zoom. Itu mungkin menguatkan kembali tadi ya. Ya, terima kasih kepada Aisyah, kemudian tadi Bapak lihat ada Putri,
kemudian ada selfie. Bapak kira cukup ya, karena ini menambahkan saja dari kesepakatan kelas yang ada di kelas sebelah. Nanti kita akan gabungkan menjadi satu kesepakatan kelas bersama untuk mata pelajaran Bapak di pendidikan agama Islam. Baru yang kedua ya, tentang praktik baik. Ya, tadi ada praktik baik, sudah ditampilkan tadi ya, rumusan dari teman-teman kalian di kelas sebelah. Mungkin ada yang ingin menambahkan mungkin. Kalau ada yang menambahkan, ya Bapak persilakan. Silakan raise hand kalau ada yang ingin menambahkan. Baik Pak, saran saya untuk praktek baik di sekolah, mengikuti rohis bila ada. Demikian, terima kasih Pak. Ya, praktik baik rohis itu kegiatannya ada sholat berjamaah ya, kemudian ada pengajian, kemudian ada BTQ ya, baca tulis Al-Quran. Ya, saya kira perlu kita praktik baik baca tulis Al-Quran perlu kita lanjutkan kembali yang sudah kita kerjakan ya. Terima kasih ya kepada itu nanti yang mencatat di PowerPoint dicatat nanti share ke Bapak ya. Bapak tampilkan kembali di dalam layar ini. Yang terakhir lah tentang visi. Tadi kan kalian sudah Bapak minta mengamati visi di kelas sebelah ya. Sudah kalian amati, kemudian Bapak menyarankan mungkin ada penambahan ya. Silakan kalau ada perspektif lain yang perlu ditambahkan, dikuatkan, dikembangkan di dalam visi kelas yang akan kita jadikan visi bersama di kelas-kelas mata pelajaran PAI. Mungkin ada yang ingin mau menyampaikan saran tentang itu? Silakan, raise hand kalau ada. Baik Pak, pendapat saya tentang visi yaitu mewujudkan pelajar yang selalu patuh dan taat dalam aturan. Sekian dan terima kasih. Betul. Ya, variabelnya adalah taat pada aturan, pada budaya, pada norma, pada hukum ya. Ya, terima kasih ya Selvi. Itu Bapak minta kepada petugas tadi untuk mencatat di PowerPoint. Baik anak-anak Bapak sekalian, Bapak kira ini penguatan ini sangat penting ya. Nah, kita akan share nanti di grup dan kemudian kita akan sosialisasikan juga di teman-teman, di media sosial. Saya kira penting ya, supaya teman-teman tidak saja di sekolah kita, tapi juga kita berbicara terhadap teman-teman di sekolah lain yang ada di pulau-pulau lain, dan media sosial bisa kita jadikan salah satu media untuk menyuarakan praktek-praktek baik kita dan kesepakatan kelas kita, dan akhirnya tentu kita akan bisa mewujudkan visi kelas kita. Baik, ya sudah dikirim ke Bapak, terima kasih. Bapak akan share ya. Ini mohon izin Bapak akan share kesepakatannya sebagai berikut. Ini dikirim tadi. Oke, Bapak minta kira-kira dibacakan. Bapak minta di sini siapa yang ada di sini yang putra selain Bagas? Coba mohon bacakan. Saya Pak. Ya, silakan dibacakan. Kesepakatan kelas atau tambahan. 1. Kamera diaktifkan. 2. Mendengar teman berpendapat. 3. Jangan menyela penjelaskan guru. Lanjut. Sudah Pak. Praktek baik atau tambahan. Kegiatan rohis, BTQ atau baca tulis Quran. Lanjut. Visi kelas atau tambahan, kami mewujudkan pelajar yang memahami hukum, norma, dan aturan. Ya. Terima kasih ya yang sudah membacakan hasil tambahan-tambahan terkait ketiga hal tersebut. Jadi anak-anak Bapak mengucapkan ya terima kasih ya, dan nanti kita akan rumuskan bersama. Dan kemudian kita akan sosialisasikan di kelas-kelas kita. Demikian, sebelum kita tutup, kita salam PAI ya. Masih ingat kan? Salam PAI, tetap semangat ya. Masih ingat, dibuka mute-nya. Oke, mute-nya dibuka. Silakan. Oke, setelah dibuka mute-nya, kameranya diaktifkan sesuai dengan
perumusan kesepakatan tadi, Bagas, Lia, dan Dea Maharani. Ditampilkan. Baik, kita tetap semangat. Kita mulai salam PAI-nya ya. Oke, salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, terima kasih banyak. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, anak Bapak, terima kasih banyak semua. Jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Silakan yang mau masuk ke kelas sebelah. Demikian, Bapak izin live ya.